Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Giganta SKP Islam, NIM H44180104. Di sini, saya akan mempresentasikan strategi adaptasi untuk mengatasi dan mencegah bencana alam dalam sistem pertanian komoditas padi dengan pendekatan causal loop diagram. Selamat menyaksikan, teman-teman. Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak digeluti oleh penduduk Indonesia, dan sektor pertanian bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Salah satu produk pertanian yang cukup penting di Indonesia adalah padi atau beras. Mengingat beras adalah bahan makanan pokok utama masyarakat di banyak daerah di Indonesia ya. Di Indonesia, produksi beras seharusnya dapat mengimbangi kebutuhan akan beras itu sendiri, atau sering disebut dengan istilah swasembada beras. Banyak faktor yang menghambat produksi padi. Salah satunya adalah bencana, yaitu banjir dan kekeringan, yang merupakan bentuk bencana alam yang hampir setiap tahun terjadi. Pengaruh bencana seperti banjir dan kekeringan pada lahan pertanian selalu terjadi dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan penurunan hasil pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Dalam membantu penerapan strategi adaptasi untuk mengatasi dan mencegah bencana pada sektor pertanian di Indonesia, yaitu khususnya Kabupaten Bandung, ya pada tanaman padinya diperlukan model yang dapat mempresentasikan hal tersebut. Model yang dibuat akan dapat menunjukkan hubungan antar variabel di dalam sistem itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini, yaitu makalah yang pertama, bagaimana bencana dapat mempengaruhi proses produksi padi. Yang kedua, bagaimana strategi adaptasi terhadap bencana dalam produksi padi. Tujuannya adalah mengetahui strategi adaptasi yang tepat untuk mengatasi dan mencegah bencana pada produksi padi dalam sistem pertanian Indonesia dengan menggunakan skenario strategi adaptasi yang dibuat dalam model sistem dinamik. Analisis data. Casuistic loop diagram, atau ada juga yang menyebutnya causal loop diagram, adalah salah satu pemetaan yang menunjuk hubungan sebab akibat antar variabel dengan panah dari sebab ke akibat. Tujuan dari pembuatan diagram causatic adalah untuk lebih jelas mengetahui bagaimana hubungan antar variabel di dalam sistem yang setelah didefinisikan pada langkah sebelumnya. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bandung. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, yaitu skripsi, jurnal, dan hasil penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian maupun referensi pada penulisan makalah ini. Yang pertama adalah penelitian dari Isnaini Mohandis dan juga Erma Suryani tahun 2015 yang berjudul Pengembangan Model Rantai Pasok Produksi Beras untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Menggunakan Framework Sistem Dinamik. Gambar umumnya, pembuatan model sistem dinamik dalam rantai pasok produksi beras yang bertujuan untuk mengembangkan model rantai pasok produksi beras dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan peran irigasi sesuai dengan kondisi pada saat ini. Referensi kedua berasal dari skripsi Akmal Faza tahun 2017 yang berjudul Pembuatan Model Climate Smart Agriculture untuk Adaptasi dan Membangun Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dalam Produksi Padi, Studi Kasus Jawa Timur. Penelitian ini mempresentasikan penerapan CSA melalui model sistem dinamik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara adaptasi dan membangun ketahanan akan perubahan iklim dalam produksi padi pada sistem pertanian Indonesia, khususnya Bandung, dengan menggunakan pendekatan Climate Smart Agriculture. Dilihat pada gambar berikut ini adalah gambar dari diagram causatic atau CLD. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produksi padi pada umumnya diantaranya bisa dilihat pada slide. Dalam bencana banjir, luas lahan terkena banjir bergantung pada curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin besar pula luas lahan yang terkena banjir. Variabel yang meningkatkan hujan lainnya yaitu fenomena La Nina serta kerusakan irigasi. Untuk bencana kekeringan, luas lahan yang terkena kekeringan juga bergantung kepada curah hujan yang rendah. Curah hujan yang rendah akan menyebabkan lahan terkena kekeringan. Variabel lain yang mempengaruhi peningkatan lahan kekeringan adalah fenomena El Nino dan juga kemarau panjang. Nilai peningkatan produktivitas dan penurunan produktivitas padi dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel, diantaranya adalah jenis benih yang digunakan, teknik tanam yang digunakan, pupuk yang diberikan, dampak dari irigasi, dan juga dampak curah hujan, suhu, organisme, pengganggu tanaman atau OPT, dan juga bencana banjir dan kekeringan.
Mencapai keberhasilan swasembada beras merupakan salah satu tujuan utama. Untuk mencapai swasembada beras, nilai dari produksi padi harus lebih besar dari nilai konsumsi beras. Skenario dan pilihan terbaik. Skenario yang pertama adalah mengurangi luas lahan terkena banjir. Untuk mengurangi luas lahan yang terkena banjir, yang pertama kita dapat melakukan normalisasi daerah aliran sungai. Aliran sungai yang terjadi sedimentasi saat curah hujan tinggi, air akan meluap dari sungai dan akan mengenangi area lahan persawahan, sehingga terjadinya banjir. Untuk menghindari meluapnya air sungai dari sungai, maka perlu dilakukan normalisasi sehingga tidak terjadi sedimentasi dan kapasitas tampung air dari sungai itu sendiri akan semakin membesar. Saat kapasitas menampung air semakin besar, maka saat hujan, air mampu tertampung di sungai dan tidak sampai meluap ke area persawahan. Dengan tidak adanya luapan air dari sungai saat curah hujan tinggi, maka terjadi pengurangan luas area yang terkena banjir. Area lahan yang terendam banjir juga bisa membuang air yang terendam persawahan untuk dibuang ke sungai karena adanya peningkatan kapasitas sungai yang mampu menampung aliran air. Skenario kedua adalah penurunan luas lahan terkena banjir. Bencana kedua yang sering melanda sistem pertanian komoditas padi adalah kekeringan. Dalam skenario ini, hanya difokuskan untuk mengurangi luas lahan yang terkena kekeringan. Strategi adaptasi selanjutnya dalam menghadapi kekeringan adalah pembuatan dan normalisasi waduk. Waduk berperan penting dalam penyimpanan cadangan air untuk melakukan irigasi. Salah satu program pemerintah saat ini juga adalah membangun waduk. Dengan adanya waduk, lahan padi bisa mendapatkan pasokan air yang dibutuhkan saat tidak ada curah hujan yang cukup untuk mengairi lahan. Normalisasi waduk berguna untuk meningkatkan kapasitas tampung dari waduk. Dengan adanya peningkatan kapasitas waduk, maka petani tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dalam waduk yang digunakan untuk irigasi lahan pertanian. Pengembangan skenario ketiga pada makalah ini dilakukan dengan cara mengubah variabel benih yang digunakan dalam masukan pada produktivitas. Variabel produktivitas berpengaruh langsung terhadap jumlah peningkatan produksi padi. Jenis benih yang digunakan dalam skenario ini adalah varian benih yang tahan terhadap banjir dan kekeringan. Dalam menghadapi bencana banjir dan kekeringan, terdapat varian benih yang tahan terhadap banjir dan kekeringan tersebut, sehingga mampu meningkatkan produktivitas rata-rata dalam produksi padi. Berdasarkan hasil analisis, dapat diberikan saran bagi penentu kebijakan, dalam hal ini yaitu Dinas Ketahanan Pertanian Kabupaten Bandung, yaitu lebih memilih skenario ketiga, karena lebih terlibat langsung dengan produktivitas padi. Strategi adaptasi dari Dinas Pertanian dengan penggunaan benih yang tahan terhadap banjir dan kekeringan ini digunakan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi meskipun terjadi banjir ataupun kekeringan. Pemerintah perlu berupaya mengantisipasi dampak kejadian iklim ekstrim tersebut dengan identifikasi atau deteksi dan monitoring kejadian iklim ekstrim menggunakan berbagai indeks seperti panjang deret hari kering, hari hujan, kejadian hujan ekstrim, dan juga jumlah kejadian hujan ekstrim. Informasi prediksi cuaca atau iklim jangka pendek yang cepat terdiseminasi, dipahami, dan handal sangat perlu untuk meminimalkan kerugian akibat gagal tanam dan kehilangan hasil. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini merupakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, bencana banjir dan kekeringan dalam sistem pertanian komoditas padi akan berpengaruh langsung terhadap penurunan nilai pada produktivitas padi. Dengan menurunnya produktivitas padi yang disebabkan oleh bencana banjir dan kekeringan, maka akan mempengaruhi hasil dari produksi padi. Yang kedua, strategi adaptasi yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah bencana dalam sistem pertanian komoditas padi disimulasikan dengan menggunakan dua skenario strategi. Strategi yang pertama, mengurangi luas lahan terkena banjir dengan normalisasi das. Dan strategi kedua, mengurangi luas lahan terkena kekeringan dengan membangun dan menormalisasi waduk. Dan yang terakhir, skenario yang paling besar dampaknya pada produksi padi adalah skenario ketiga, yaitu peningkatan produktivitas padi dengan cara mengubah benih menjadi benih tahan banjir dan kekeringan. Oke, baik, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.